Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan, kali ini dengan Ibu Dr. Vivian Andriani Susilo dan juga dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Mereka berdua adalah para pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang bagaimana memahami fantasi anak. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pertama-tama terima kasih Ibu Vivian berkembali bersama kami. Kami mau coba memperbincangkan tentang bagaimana kita itu bisa memahami fantasi anak. Tuhan itu sudah menciptakan kita, juga anak-anak kita itu begitu uniknya sehingga ada daya fantasi di dalam diri anak itu. Yang kadang-kadang kita lihat anak berbicara sendiri di depan cermin, bicara dengan bonekanya dan sebagainya. Itu sebenarnya tanda-tanda yang bagaimana Bu Vivian? Itu untuk anak kecil terutama yang masih balita gitu, itu sesuatu yang normal. Dan memang mereka hidupnya, fantasinya, khayalannya itu sangat luas sekali. Mereka seringkali, oh saya ini seorang ibu, saya ini seorang bapak, saya ini seorang guru. Dan dia akan melakonkan. Dan dia akan memakai pakaian seperti seorang pemadam kebakaran, saya seorang polisi. Nah itu biasanya mereka senang sekali seperti itu. Karena mereka akan belajar menjadi seseorang. Tapi ada orang tua yang mungkin karena di dalam kekurang mengertiannya itu takut dan melarang anak itu bicara sendiri gitu. Mungkin nanti kebablasan jadi tidak waras dan sebagainya gitu loh. Orang tua itu melarang anaknya. Dan sebenarnya bagaimana harus kita menanggapi anak yang sedang berfantasi seperti itu? Saya ingat waktu anak saya sendiri waktu masih kecil, saya malah bermain dengan mereka. Mereka nanti pakai pakaian, saya seorang polisi, ya saya bicara dia, oh kamu polisi, saya bicara dia seperti seorang polisi. Nah itu kita bermain. Artinya ibu kembangkan gitu? Iya, jadi itu ada waktunya, tapi asal nggak terus-terus seperti itu. Jadi ada waktunya saya mengakui fantasinya dia dan kita ini bermain bersama-sama. Nah, apakah anak itu bisa membedakan antara fantasi dan kenyataannya gitu? Saya kira bisa. Caranya? Ya kalau sudah selesai nggak pakai pakaian seperti polisi lagi, ya dia jadi seorang anak lagi. Nah itu waktu saya itu dengan cara memakai pakaian, memakai topi, memakai apa aja gitu, alat-alat bantu lain. Kalau sudah alat bantunya hilang, sudah dia menjadi anak lagi. Apakah ada suatu perbedaan yang jelas antara anak yang sedang berfantasi dan anak yang memang mengalami gangguan kejiwaan gitu sejak kecil? Saya kira ada bedanya ya Pak Paul ya. Untuk anak yang masih kecil sebetulnya akan sulit bagi kami ini menentukan apakah ada gangguan jiwa. Sebab pada masa kecil memang dunia fantasi dan dunia real mereka itu masih berkesinambungan ya, masih sangat tumpang tindih. Jadi memang sulit untuk memastikannya. Biasanya gangguan jiwa itu mulai dapat dideteksi setelah anak itu menginjak usia remaja. Tapi kalau anak itu misalkan super pendiam, tidak bisa bergaul, mengurung diri saja, nah saya kira itu sudah merupakan tanda-tanda yang harus dicermati. Sebab anak kecil pada dasarnya bukanlah anak yang senang untuk berdiam diri sendirian. Dia adalah anak yang memang senang untuk berhubungan dengan anak-anak lain dan bermain. Begitu. Nah, tadi ya Pak Paul, kalau anak remaja itu mengalami hiperaktif, itu apa termasuk juga gangguan jiwa? Bukannya gangguan jiwa, tapi memang sesuatu yang lain ya, jadi suatu kelainan sedikit. Memang itu termasuk dalam salah satu disorder atau gangguan. Nah, resminya itu disebut ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi disorder itu gangguan, attention deficit itu kekurang mampuan untuk berkonsentrasi, hyperactivity adalah energi yang berkelebihan. Jadi itu adalah memang masalah bagi sebagian anak-anak remaja
Dan statistik menunjukkan 1 dari 20 anak mengidap masalah itu. Nah, gangguan ini mempunyai 2 sisi, yaitu yang pertama kurang mampu berkonsentrasi, yang kedua adalah energi yang berkelebihan. Ada anak-anak yang kelemahannya adalah di konsentrasi, ada yang kelemahannya di energi yang berkelebihan, tapi yang jenis berikutnya dua-duanya lemah, yaitu kurang bisa konsentrasi dan energinya berlebihan. Nah, untuk anak seperti ini memang diperlukan penanganan yang lebih khusus. Dan seringkali yang terjadi adalah para guru kurang bisa memahami anak-anak ini. Begitu. Orang tua kan seringkali juga sulit mengatasi ya Pak. Bagaimana di jalan keluarnya? Sangat melelahkan. Anak-anak yang hiperaktif itu adalah anak-anak yang menuntut perhatian non-stop dari orang tuanya. Yang paling penting adalah orang tua harus mulai bisa mengatur penyaluran energinya. Jadi jangan sampai anak ini kekurangan wadah untuk menyalurkan energi. Jadi saya akan anjurkan untuk mengajak anak itu berenang atau main basket supaya energinya bisa dikurangi. Nah, waktu tubuhnya agak lemas karena habis berolahraga, kita suruh dia mungkin pulang, mandi dengan air hangat. Nah, dia mulai tenang, baru kita minta dia belajar. Nah, belajarnya pun juga kita harus realistik. Anak ini susah belajar untuk jangka waktu yang panjang. Biasanya hanya untuk jangka waktu yang pendek-pendek saja. Jadi memang sangat melelahkan ya mempunyai anak seperti ini. Saya ingin memberikan sedikit komentar juga tadi tentang fantasi ya, yang tadi Pak Gunawan munculkan. Fantasi memang adalah bagian kehidupan anak, bagaimana tadi disebut oleh Ibu Vivian. Jadi sesuatu yang tidak perlu kita takuti. Tapi anak harus mempunyai keseimbangan antara bermain sendiri dalam fantasinya dan bermain dengan anak-anak lain. Jangan sampai anak itu kekurangan salah satu di antaranya. Ada orang yang memang berbahagia karena anaknya itu sering main dengan anak-anak lain. Tapi sebetulnya anak-anak sebaiknya bisa juga bermain sendiri. Dia bisa menikmati waktunya sendiri. Nah, inilah sebetulnya awal dari kreativitas. Karena dalam kesendiriannya, dia harus menciptakan permainan. Dan harus melebarkan wawasannya, daya fantasi atau daya khayalnya. Nah, ini hal yang sehat. Tapi kalau hanya bermain sendiri dengan daya khayalnya itu, dan kurang bermain dengan anak-anak lain, itu berbahaya. Kalau terus seperti itu sampai dia usia remaja, fungsi sosialnya akan terganggu sekali. Dan itu merupakan bibit dari gangguan jiwa yang lainnya. Begitu. Iya. Mengenai fantasi deh Pak ya. Ada satu kasus ini, beberapa kali bahkan terjadi. Itu yang ditakutkan oleh orang tua, di mana anak mereka yang masih kecil, itu juga Vivian ya, melakukan main dokter-dokteran ini. Dan itu berbahaya sekali ternyata efeknya. Bisa terjadi percabulan dan sebagainya, karena anak-anak ini jadi korban dari mereka yang lebih besar daripada anak kecil yang berfantasi itu tadi. Dia tidak mengerti akibatnya. Nah, apa itu memang bisa terjadi begitu, Bang? Sangat bisa. Jadi anak-anak kecil itu datang ke dunia sebetulnya dengan tidak memiliki pagar mental yang memisahkan antara diri mereka dan diri orang lain. Itu sebabnya anak-anak kita sebut adalah anak-anak yang berada pada masa impressionable, masa mudah dipengaruhi. Artinya begini, kita ini orang dewasa ya, waktu kita melihat film, kita bisa membedakan antara film dan saya. Ada pagar yang memisahkan kita dan objek itu. Anak kecil tidak. Jadi apa yang dilihat, apa yang ditonton, itu merasa masuk. Itu sebabnya anak-anak kecil percaya adanya center class. Nah, begitu mereka menginjak dewasa, mereka tahu itu adalah tidak benar-benar. Nah, kenapa anak kecil bisa percaya center class itu benar-benar center class? Karena apa yang dilihat itulah kenyataan baginya. Maka langsung masuk ke dalamnya. Oleh sebab itu ya jangan membiarkan anak-anak nonton film yang mengerikan, menakutkan, film horor. Karena film-film itu benar-benar masuk ke dalam dirinya. Nah, tapi memang itu adalah masa di mana anak-anak sebetulnya mengembangkan kreativitasnya. Dengan masuknya objek-objek dari luar ke dalam benak pikirannya, dia mengembangkan fantasinya. Dan itu adalah bibit dari kreativitas sebetulnya.
Tapi perlahan-lahan dia juga akan mulai mengembangkan pagar-pagar, membedakan antara yang dilihatnya dan dirinya, sehingga nggak mudah dipengaruhi oleh objek-objek dari luar dirinya. Contoh mengenai dokter-dokteran, kemungkinan memang mereka melihat dokter, memeriksa badan mereka, harus membuka baju. Nah, sekali lagi, karena anak belum memiliki pagar mental itu, ya dia menganggap ini adalah hal yang benar, hal yang memang bisa dilakukan. Jadi mereka mulai memainkannya juga seperti dokter-dokteran. Tapi kalau bagi anak yang sudah menginjak remaja atau pra-remaja, kemungkinan besar ini bukan karena fantasinya, karena terasa ingin tahunya akan tubuh lawan jenisnya. Maka dimulailah permainan-permainan seperti itu. Dan saya setuju dengan Pak Gunawan, efeknya memang bisa sangat merugikan anak kecil. Disinilah kita bisa melihat kasus-kasus yang disebut molestasi, yaitu pencemaran anak-anak di bawah umur. Ibu Vivian mungkin bisa memberikan komentar juga ya mengenai hal ini. Saya kira kalau fantasi anak itu kalau diawasi orang tua, jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau permainan dokteran biasanya kalau anak saya dulu itu bukan terhadap manusia tetapi terhadap boneka. Nah itu. Ya juga mungkin anak melihat ini Pak, sulap, film silat dan sebagainya itu dipikirnya itu dia bisa melakukan seperti itu sehingga ada yang makan silet dan sebagainya, akibatnya celaka dia. Betul. Nah di sana mungkin pendampingan orang tua itu penting sekali gitu. Ya, juga ada kasus yang itu menirukan Superman yang terbang itu. Sungguh terjadi ini memang. Ya, jadi memang itu luar biasa daya fantasi itu, padahal kita tahu bahwa melalui daya fantasi itu juga banyak hal baru yang bisa tercipta itu Bapak ya. Nah, tetapi juga yang saya juga melihat itu daya fantasi ini bisa bergeser gitu Bu ya. Jadi hanya untuk memenuhi keinginannya, anak itu rela berbohong kepada kita. Ya, mungkin ya ada bohong yang memang betul-betul dia memang bohong gitu, tetapi ada yang dari daya fantasinya dia sendiri gitu ya. Dia tidak sadar, entah itu dia habis mimpi malamnya atau apa, lalu dia ceritakan seolah-olah itu sungguh-sungguh terjadi gitu. Nah bagaimana kita menanggapinya Bu? Kalau kita tahu itu sebenarnya itu sekedar fantasi, tapi dia kalau dikatakan itu fantasi kan dia kecewa gitu. Apa kita mesti nuruti anak itu Bu dalam hidup fantasinya itu? Nah itu mungkin lihat keadaan ya. Saya ingat dulu anak saya waktu kecil itu dia mengatakan ada sesuatu yang sangat menakutkan di kamar itu, ada sesuatu binatang yang besar kata yang menakutkan. Itu mungkin termasuk fantasi juga. Nah itu waktu itu saya mengatakan apa sungguh di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Nah coba tunjukkan, saya coba lihatkan mana di mana, coba tunjukkan. Ternyata nggak ada. Nah waktu itu jadi dia waktu itu saya tahu dia bukan berbohong, tapi sesuatu ketakutan yang mungkin dari fantasinya yang tadi dia baru lihat sesuatu. Iya. Apakah fantasi itu ya bisa terbawa gitu ya di dalam mimpi anak itu? Bisa. Sehingga malam dia tiba-tiba menangis atau lari ke kamar kita atau apa gitu. Bisa nah, juga. Itu punya dampak untuk masa depannya kan enggak? Nah itu tergantung bagaimana orang tua yang menangani. Nah, itu. Biasanya berdampak juga Pak Gunawan. Ini saya contoh pengalaman pribadi saya masih ingat waktu saya masih kecil menonton film manusia yang bisa berubah menjadi laba-laba dan kemudian menyerang orang-orang, dan tangannya yang mula-mula dikeluarkan, dikasih lihat tangannya itu tiba-tiba berbulu. Saya cerita aja masih ingat sampai sekarang. Padahalnya itu saya masih berumur mungkin sekitar 6-7 tahun, masih sangat kecil. Jadi bayangan itu begitu nyata pada saya dan sangat menakutkan. Dan saya masih ingat untuk waktu yang lama, saya ini orang yang mudah takut dengan misalnya kegelapan, kesendirian. Nah saya suka ingat-ingat kenapa ya. Dan saya harus mengatakan awalnya adalah film itu. Dan saya berharap sekarang orang tua saya melarang saya menonton film itu. Tapi ya mereka juga tidak memahami hal ini, jadi membiarkan saya menonton film seperti itu di televisi dulu. Jadi saya rasa merugikan saya sekali, menakutkan sekali. Sebab sekali lagi bagi saya itu adalah hal yang sangat real. Nah menyinggung tadi tentang fantasi dan berbohong Pak Gunawan, saya menggunakan dua istilah yang berbeda.
Yang pertama adalah bohong developmental, yaitu bohong yang berkaitan dengan pertumbuhan anak. Dan yang kedua adalah bohong moral ya. Jadi memang berbohong untuk mendapatkan keinginannya dan sudah menyadari itu adalah bohong dan tidak boleh. Tapi yang pertama, bohong developmental yang tadi sudah disinggung oleh Pak Gunawan dan juga Ibu Vivian, yakni anak-anak kadang-kadang menceritakan hal-hal yang merupakan buah fantasinya saja. Jadi ya untuk menghadapi cerita seperti itu, saya kira ada baiknya ya kita mungkin meladeni, tanya seperti yang dilakukan oleh Ibu Vivian. Dia tidak langsung berkata, kamu jangan bikin-bikin, kamu bohong. Itu akan memadamkan rasa ingin tahu si anak dan daya fantasinya. Jadi saya kira itu tindakan yang sangat baik, mengikuti si anak, menanyakan di mana binatangnya, dan waktu tidak ketemu, ya sudah, si anak pun juga puas. Tapi misalkan si anak berkata, papa atau mama percaya tidak saya bertemu dengan binatang itu tadi. Nah saya kira respons yang lebih wajar adalah bilang, kalau kamu memang bertemu, ya papa percaya. Coba gambarkan seperti apa wajahnya. Oh, tangannya begini. Sudah. Apa mungkin ada yang berkata, tapi kan nanti bisa kepanjangan, kebablasan, anak ini bisa berfantasi terus. So kita awasi. Kalau dia mulai terus-menerus berfantasi, tidak bisa sekolah, nah itu baru berbahaya. Tapi kalau memangnya tidak, dia masih bisa bersekolah dan dalam percakapan sehari-hari tetap nyambung dengan kita, ya itu nggak apa-apa. Itu bagian kecil dari kehidupan fantasinya. Bohong moral adalah ya biasanya dilakukan oleh anak-anak yang sudah menginjak usia pra-remaja dan remaja. Itu membohongi orang tua. Masih berkaitan dengan fantasi itu. Saya melihat bahwa dongeng itu juga merangsang fantasi anak itu. Ada binatang-binatang yang bisa berbicara dan sebagainya. Ada sebagian yang mengatakan bahwa dongeng itu baik untuk anak, tetapi ada juga yang tidak terlalu setuju dengan alam dongeng gitu, membiasakan anak hidup di dalam alam dongeng. Nah, Bu Vivian sendiri gimana loh? Kan ini berkaitan erat dengan misalnya ya di sekolah minggu dan sebagainya. Gimana Bu? Kalau dulu saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil, saya gabung itu, ada cerita Alkitab, tapi juga ada dongeng-dongeng yang sesuai dengan umurnya mereka tentang binatang-binatang yang lucu-lucu yang mereka bisa buat ini itu. Jadi semuanya saya gabung jadi satu sesuai dengan pertumbuhan mereka. Tapi juga ada firman Tuhan juga bagi mereka. Kenapa mesti dalam bentuk dongeng gitu Bu ya? Kenapa tidak dalam bentuk yang nyata saja gitu? Karena itu yang disenangi anak, itu sesuai dengan dunianya. Dunianya ya. Iya. Tetapi bagaimana mereka bisa memahami ada binatang-binatang yang bisa berbicara, sehingga ada yang mengkaitkan misalnya ular yang di Taman Eden itu pun dongeng gitu, karena ya sama seperti cerita-cerita yang lain gitu. Padahal itu kan berbeda sekali Bu ya. Betul. Nah bagaimana itu Bu bisa dijelaskan? Mungkin kita tekankan firman Tuhan itu sesuatu yang nyata. Nah ini sesuatu yang dongeng saja. Dongeng aja. Iya. Jadi sejak kecil mereka harus bisa membedakan ini Bu ya. Saya juga kira penting agar kita tidak memasukkan terlalu banyak dongeng yang negatif terhadap anak-anak kita ya, pada anak kita. Saya tahu dalam konteks budaya kita ini banyak dongeng mengenai kuntil anak misalnya. Jadi hal-hal yang bersifat memang dongeng tapi menyeramkan. Dan saya sudah bertemu dengan beberapa kasus di mana ada orang-orang yang sudah dewasa, luar biasa takut setan. Jadi meskipun anak Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus, tapi sangat takut setan. Nah ini bukan masalah rohani sebetulnya. Jadi orang sudah berkata, kok masa takut dengan setan sudah jadi anak Tuhan. Masalahnya bukan soal rohani, tapi masalah kejiwaan. Yaitu apa yang telah ditanamkan pada benak si anak pada usia yang sangat kecil, itu benar-benar cenderung berdampak terlalu kuat dan negatif. Jadi harus juga membatasi dongeng-dongeng seperti itu. Kalau saya akan hindarkan anak-anak untuk mendengarkan dongeng-dongeng seperti tadi itu. Iya. Ya memang kita bisa menghindarkan di rumah Pak Paleo, tapi di sekolah itu kadang-kadang buku-buku di perpustakaan dan sebagainya itu terbaca oleh mereka atau melihat di televisi gitu. Itu yang langsung tadi Pak Paleo katakan tanpa pagar. Itu masuk semua ke dalam diri anak itu. Anak saya mendengar cerita dari temannya tentang 666. 666 itu
adalah yang di Wahyu itu adalah orang yang menyeramkan dan semua akan dibunuh olehnya. Setiap kali dia dengar cerita itu dia muntah. Begitu kuat reaksi ketakutannya. Sebab temannya ini memang setingkat lebih tinggi dari dia. Dan rupanya hobi menceritakan dari Wahyu yang memang salah kaprah semua. Nah, saya masih ingat untuk waktu tertentu saya harus memberikan dia penjelasan-penjelasan. Dia suka tanya saya, betul tidak apa-apa? Memang ada nggak? Saya harus jelaskan, saya tunjukkan di Alkitab, saya jelaskan artinya, tapi dia sering tanya. Akhirnya saya beritahu dia, buat temanmu itu memberitahukan hal yang salah dan kamu tidak usah mendengarkannya. Tapi karena dia rasa ingin tahu, dia mau juga dengar. Tapi begitu dia dengar, saya diberitahu gurunya, dia muntah, saya dipanggil ke sekolah, bawa dia pulang, pikir sakit, padahalnya ketakutan. Nah itu berlangsung selama mungkin 2-3 bulan itu saya ingat. Setelah itu ya saya jelaskan dan mulai tenang kembali. Jadi betul kata Pak Gunawan, di rumah kita bisa kendalikan ya, pisahkan atau bersihkan dongeng-dongengnya seperti tadi. Tapi di tempat lain, di sekolah misalnya tidak bisa. Namun ya disitulah fungsi orang tua ya. Orang tua memang mesti dekat dengan anak, mengerti akan keadaan anak, dan hadir dalam hidup dia. Sehingga waktu ada masukan-masukan negatif seperti ini, kita bisa langsung menanggapi dan menolongnya. Jadi ada satu sisi kita melihat bahwa fantasi itu penting bahkan perlu bagi anak, tetapi kita sebagai orang tua juga harus mendampingi anak untuk bisa katakan menerjemahkan fantasi itu gitu Bu. Iya, betul. Iya. Mungkin Ibu mau menceritakan yang lain tentang fantasi anak itu Bu Vivian? Enggak. Dulu bagaimana Pak Paul? Apakah ada firman Tuhan yang mau Pak Paul sampaikan? Ini diambil dari Filipi ya, pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau kita terapkan pada anak-anak ya Pak Gunawan dalam konteks fantasinya, saya kira sebagai ayah dan ibu Kristen kita perlu memasukkan yang bagus, yang layak dipuji, yang indah, yang sedap didengar, yang mulia, yang agung pada benak anak-anak kita. Karena ini adalah bahan-bahan yang akan membentuk si anak itu. Jadi kita kalau menanamkan barang-barang yang kotor, yang muncul juga adalah diri yang tercemar. Menanamkan yang bersih, kita akan juga mendapatkan diri yang lebih murni. Begitu. Jadi apa yang diserap oleh si anak, itu akan menjadi bagian kehidupannya. Jadi firman Tuhan memang meminta kita melakukan hal yang sebetulnya tidak terlalu susah ya, tapi bisa kita lakukan sebagai orang tua Kristen. Jadi menurut Bu Vivian, peran guru sekolah minggu Bu Vivian yang membimbing banyak anak itu seberapa jauh pentingnya dalam kehidupan bergereja gitu? Untuk guru sekolah minggu. Iya. Itu kan mengasuh anak-anak ini ya Bu ya, yang walaupun cuma sesaat tapi kan rutin. Betul. Ya, dan anak-anak yang mereka hadapi juga anak-anak yang membutuhkan berfantasi dan sebagainya. Bagaimana? Saya kira sangat penting sekali karena mereka mungkin di rumah sama sekali nggak ada kesempatan untuk pendidikan rohani, dan di sini guru sekolah minggu yang bisa membantu mereka. Membantu untuk yang tadi dibacakan oleh Pak Paul dari kitab Filipi untuk merangsang anak berpikir yang baik, merasakan yang baik gitu ya. Betul. Iya. Tetapi yang kita lihat kan buku-buku bacaan rohani untuk anak-anak, ya, sekarang ada Alkitab untuk anak-anak, itu baik. Tetapi pada umumnya apakah sudah mencukupi itu, sudah memadai gitu Bu Vivian? Saya kira kalau di Indonesia masih kurang ya. Masih kurang. Tapi saya lihat juga dulu pernah ada terbitan beberapa ini, jadi dongeng pakai binatang-binatang yang lucu-lucu. Jadi bagaimana anak kan sesuai dengan fantasinya. Jadi binatang-binatang mengajarkan hal-hal yang moral yang baik. Nah ini. Ya, ada tim panggung boneka. Saya lihat itu di saat ada Bu ya. Betul ada. Nah itu. Nah tetapi yang saya agak ini ya kadang-kadang melihat itu guru-guru sekolah minggu atau tim boneka dan sebagainya itu kan kebanyakan diperankan oleh para pemuda dan apa yang sebenarnya kurang memahami betul itu jiwa anak. Bagaimana menurut Ibu?
Saya kira enggak Nggak masalah ya, Bu, ya? masalah. Malah mereka justru Bisa komunikatif gitu Iya. dengan anak, daripada kita yang sudah tua-tua malah tidak diterima anak gitu ya. Saya hanya ingin menggarisbawahi yang tadi dikatakan Ibu Viviannya, yaitu Ibu justru bermain dengan anak dalam dunia fantasinya. Saya kira itulah tugas orang tua ya. Orang tua memang harus berkecimpung dalam dunia anak. Walaupun dalam dunia fantasi orang tua berkecimpung. Nah kalau ini seperti dibiasakan akan terus berlanjut sampai dia remaja dan dia menjadi anak-anak yang sudah dewasa. Kita akan masuk dan berkecimpung dalam kehidupannya. Jadi itu saya kira perlu kita garis bawahi ya. Karena memang sulit untuk menuntut anak itu berkecimpung di dalam dunia kita. Jadi kita yang di dalam rangka membentuk keakraban, membina keakraban dengan mereka, kita sebentar-sebentar bermain dalam fantasi dengan anak-anak gitu Bu ya. Mulai kecil ya. Iya. Dan itu memang butuh pengorbanan dari orang tua untuk menyediakan waktu, tenaganya, kreativitasnya dan sebagainya. Betul, Ya. tapi sebetulnya menyenangkan juga. Menyenangkan. Nah, jadi para orang tua akan mencoba itu saya rasa. Bu Ida mau menyampaikan sesuatu? Ya. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasih. Kami telah mempersembahkan sebuah perbincangan tentang bagaimana memahami fantasi anak, daya fantasi anak. Dan kali ini kami berbincang-bincang dengan Ibu Dr. Vivian Andriani Susilo dan juga Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan dari studio, kami berempat mengucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.